أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم yuhlikuna anfusahum wa wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Afallahu an kalima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadzibin. La yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Wallahu alimun bil muttaqin. Infiru budalono sira kabeh. Ngelakoniyo perjuangan sira kabeh atau budalana sira kabeh. Maksudnya budalan ning instruksine Nabi sesuai instruksine Nabi. Infiru budalana sira kabeh khifafan ing dalem wektu enteng, ringan. Wasikolan lan ing dalem kondisi sing berat. Nasaton tegese ing dalem wektu gumrega, wektu napa giat, wa ghairu nasatin lan ing dalem saliyane wektu ora giat. Wakilalan den dawono ngeten akuya kowe tetep kudu berjuang akuya hale keadaane kuat wa du'afa ala hale keadaan lemah au agniya atau hale dalam keadaan sugih wa fuqara alan subhanallah keadaan fakir wa ya tawiki ayat iku mansukhatun iku dinasah bi ayati laisa ala du'afa dinasah kelan ayat laisa ala du'afa wala alal mardu saterusé. Wajah itu lan nglakoni jihad sira kabeh bi amwalikum kelawan dunya-dunya sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh fi sabilillah ing dalem dalan Allah. Zalikum temengkono-mengkono kabeh khairun luwih apik lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh ta'lamuna ing ngerti sira kabeh. Annahu sak temne jihad utawa nafar iku khairun iku luwih apik lakum kedue sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja ngrasa berat sira kabeh. Wana jalalan tumurun fil munafiqina ing dalam pira-pira munafik alladzina rupane munafikun takhallafu kang ngari sapa munafikun maksudnya ngari ora gelem berjuang apa sing tumurun dawuh laukana aradun qariban laukana lamun ana apa perkara maksudnya misine Nabi Muhammad aima tegese perkara ja'au tagum kang ajak-ajak sira Muhammad gum ing wong akeh ilahi maring ma andekan yang didakwahkan Nabi ku aradon iku rupa materi, mataan tegese materi napa dunya, minat dunya saking barang dunya. Qariban tur gampang. Andekan yang diajarkan Nabi itu untuk meraih keduniawian barang dunya, qariban kang gampang, sahlal maqsadi tegese kang gampang disibuke. Wa safaron lan budalan qasidan ingkang sedengan wasaton tegese ingkang gampang utawa ingkang sedang lat tabau kayektine padha anut sapa munafikun ka ing sira tolaban krana golek ilil ghanimati maring ghanimah walakin ba'usat alaihi musyqqah tetapi ne dadi ado alaihi ngatasi wong akeh apa asyqqah apa jarak ilmata fatu sejarak fatakhallafu mongko padha ngari sapa munafikun wa sayahlifuna billahi lan yatine bakal padha sumpah sapa munafikun billahi lan atas nama Allah. Idza raja'tum nalikane bali sira kabeh ilahi mari munafikin oleh sumpah lawis tata'ana ala qaras namakum. Lawis tata'ana lamun kuwasa kita al-khuruja ing metu la qaras yatine metu kita ma'akum sertane sira kabeh. Yuhlikuna anfusahum. Yuhlikuna padha ngrusak sapa munafikun anfusahum awak dhewe munafikun bil halal bil kadzib kelawan sumpah sing gorok. Wa wa ta'ala ya alamu bersa sapa wa innahum sa'dune munafiqun ulaka dibuna iki gorok kabeh. Fi qaulihim dalam pengucapan munafiqun dalika mengkono-mengkono pengucapan lawis tata'na la qarsna ma'akum. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku adzina ngekei izin sapa Nabi di jamaatin maring jamaah maring sekelompok. Fit takhallufi ing dalam ora jihad. Ijtihadin sebab ijtihad maksudnya hasil pemikiran itu saking Nabi. Fana jala mengko tumurun apa dawuh apa wae angka mungkin. Ita ben krana nyalahno melehno napa merevisi napa melehno lagu maring Nabi.
Wa qadamalan disena sapa Allah al-afa ing nyepuro tatminan krana nyenengno utawa nenangno likal bihi maring penggali Kanjeng Nabi. Apa sing dawuh sing tumurun afa wa ang kalima azin talab. Apa nyepuro sapa Allah angka sange sira. 5 maring apa wae utawa 5 maring izin utawa 5 maring keputusan azin ta kang izin sira lagu maring munafikun. Fitaqallu fi ing dalem ngari. Wa hal la taraktakum lan ana ta mbok yo ninggal sira kabeh ing munafikin. Hatta tabayana tiga dadi jelas laka kedhe sira apa sapa alladzina sadaku wong sing bener fil udri ing dalam bujur. Wa ta'ala malan ngerti sira al-kadzibina ing pira-pira pendusta fihi ing dalam masalah takhalluf. Layak tak dino ora bakal jalu izin. Maksudnya ini nafsun istiqbal. Layak tak dino ora jalu izin. Kain sira sapa alladzina wong akeh yuk minuna kang padha iman sapa alladzina billahi lan ya Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Kita perlu ing dalam masalah takhalluf ngari sangko jihad. An ayu itu ento padha jihad sapa alladzina yuk minun di amwalihim wa anfusihim kelawan dunya-dunyane alladzina wa anfusihim. Wallahu ta'ala alimun dasing pirsa bil muttaqina lan pira-pira sing takwa. Innama ta'dinu amsin jalu izin ka ing sira kita khalufi ing dalam ngari sapa alladzina wong akeh layu miruna kang ora iman sapa alladzina billahi lan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir. Wartabat lan mamang sakat tegese mamang popul gum atine wong akeh sidin ing dalam masalah agama. Fahum mongko te wong akeh sira iki ing dalam atine wong akeh utawa ing dalam kemamangane wong akeh ya taro dedune padha mikir-mikir sapa wong akeh. Ya tahayyaruna tegese padha mikir-mikir sapa wong akeh. Walau aradu lamun ngrasakno sapa munafikun, to ngarepno sapa munafikun al-khuruj jihad utawa ing berjuang maka sertane sira. La'at yektine padha nyediakno sapa munafikun lagu maring jihad udatan ing persediaan perbekalan. Udatan tegese perbekalan nal alat sing pira-pira alat wajadilan bekal sang. Walakin kari tetapi nek gedeng sapa apa ing biasa ing ispan. Ing gumregae munafikun. Elang yurid tegese orang ngertakno sapa Allah kuru jahum ing metune munafikun. Fasabbatu mongko gawe napa lemah gawe aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Kasalagum tegese maringi kaslan, maringi aras-arasen sapa Allah ing munafikin. Wakilalan den ucapno lagu kedhe munafikin apa kudu ma'al qaidin. Kudu lugo sira kabeh. Ma'al qaidina sertane wong sing lungguh-lungguh kabeh. Ail mardo tegese pira-pira wong sing lara wanita ilan wong wadon wasikan entah cilik. Ekot darah tegese gawe takdir sapa Allah taala dari kae mengkono-mengkono kuku dal munafikin ma'al qaidin. Utawa dari kae mengkono-mengkono takalluful munafikin sami. Laukara diparen metu sapa munafikun fikum ing dalam sira kabeh maja dumoko ora padha nambahi sapa munafikun ing sira kabeh ila kebalan kecuali kerusakan fasadan tegese kerusakan. Bitakdzilil mukminin kelawan nyinakno mukmin. Walau ulan iktine bakal ngambil kesempatan sapa munafikun khilalakum ing sela-selane sira kabeh. Asra'u tegese geganjangan sapa munafikun. Bainakum antarane sira kabeh bil masyi kelawan lumaku binami mati lan adu-adu. Ya buhuna kumul fitnah. Ya buhuna padha golek sapa munafikun ing sira kabeh. Ya tubuna dikse golek sapa munafikun lan kumaring sira kabeh al fitnah ta ing fitnah. Bi ilqa'il adawati kelawan numibakno permusuhan. Wa fikum sama'una lakum. Wa fikum lan iku ing dalem sira kabeh sahabat ya utawa kelompok sahabat. Sama'una utai wong-wong sing tukang pengintip, tukang pendengar, lagum kang manfaat kedhe munafikin. Ma ing perkara yakuluna kang ucap sapa munafikin sima apa bulen kelawan ngrungu sing nampa. Wa wa uti Allah alimun dating pirsa bizalimina lan pira-pira wong sing dolesi. Pun kula terangno ya mun salah paham masalah sensitif masalah napa jihad. Pokoke sing ngomong kula tok mawon iki penting masalah napa jihad. Salah paham diawasi. Padha napa. Ini jelas kalau orang potongan kiai uti mati. Ya terjadi masalah jihad ya. Kalau terang mulai awal ya, terus buatan salah paham. Ya jelas kalau tanggung jawab ijtihad niki teng kersane Allah, buatan perlu tanggung jawab MUI tenggene novel mawon pokoke tanggung jawab pendapat ini teng pangeran. Nabi sing jelas niku pun kalau dudono kronologi awal. Nabi itu umur 40 tahun dapat wahyu. Ini disepakati ulama seluruh dunia. 40 tahun dapat wahyu.
Intinya itu kan dakwatun nas ila tauhid, bahwa manusia harus mengakui keesaannya Allah, nyembah ning Allah, anti berhala, anti syirik, ya, anti berhala, anti apa? Syirik. Dan itu 13 tahun, rata-rata ulama itu mengatakan 13 tahun Nabi di Mekah, dilukai, diserok, dilecehkan. Nabi sama sekali tidak melakukan perlawanan. Itu masa 13 tahun. Enggak melakukan perlawanan, walhasil walak-walik cerita Nabi akhirnya hijrah. Ini itu hijrah pertama tentang Habasyatul Ula, Habasyatul Tsaniyah. Terus hijrah yang ditulis sejarah hanya hijrah ke Madinah. Dianggap hijrah paling sukses. Setelah di Madinah sukses, itu hanya pencatatan sejarah secara zahir. Hakikatnya Nabi itu mengalami pengkeroposan yang luar biasa. Karena justru di Madinah itu Nabi dua kelompok yang munafik. Dulu di Mekah meskipun keadaan sulit, orangnya tulus semua. Tapi di Madinah yang kelihatan gemerlap ternyata bagian besar dari mereka kelompok munafik. Kelompok munafik ini orang-orang terpelajar yang cara berpikir berdasar strategi. Strategi sing dibungkus psikologi pendatang, ambek psikologi penduduk asli. Itu sing disebut layu khrijan nala azu minhal ada. Kelompok Abdullah bin Ubay itu merasa mereka itu penduduk asli Madinah. Nabi setelah jaya di Madinah, Abdullah bin Ubay merokokasi Madinah. Lho kowe iku penduduk asli, kok dipimpin wong monco, paham? Kowe iku penduduk asli kok dipimpin wong napa? Monco. Karena Nabi dan para muhajirin penduduk Mekah yang sekarang mimpin temudi Madinah. Sahabat-sahabat yang lemah imannya itu ya goyang imannya. Akhirnya sebagian mereka ikut munafik. Lalu kalau bolak-balik matur ngaji ke putih-putih ini pentingnya sebuah bahasa, pentingnya sebuah bahasa. Orang munafik membahasakan Nabi itu pendatang yang memimpin pribumi. Sehingga kesannya Nabi itu zalim, menginvasi, mengganggu warga setempat. Sing disebut layu khrijan nal a'adhu minhal. Wong kucing lesu mbok pakani, sebenarnya nyapa kue dari waktu benung. Tapi orang-orang Ansor yang mukmin sejati bahasakan Nabi dan Muhajirun as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang terhormat karena pembawa hidayah dan mereka telah berjuang lama di Mekah 13 tahun. Maka bagi sahabat Ansor, Nabi dan Muhajirun dibahasakan as-sabiqun al-awwalun, pembawa hidayah, pembawa kebenaran. Hingga dengan bahasa ini sahabat Ansor merasa harus hormat, harus membantu, bahkan harus menyerahkan sebagian hartanya, termasuk sebagian istrinya ini dalam sejarah ini. Sahabat Ansor yang begini telur, orang muhajirin, ngempat, sebagai kita, Lho ini bener loh, tentara ini, mbak wong soleh lah tetap butuh wong wedok, ini dalam sejarah. Paham ya? Cuma ngaramno selingkuh tetap ya, itu dalam sejarah begitu. Orang Ansor itu yang istrinya 3, dipegat 1, dikasihkan apa? Muhajir. Soal megati aku perhitungan paling elek ora urusan masing-masing. Tapi yang jelas itu faktanya dipegat di situ. Tiga. Asing di loro itu pegat nek itu tiga. Mestinya dihitung-hitung paling elek. Nah yang jelas tetap tiga. Muhajirin wong bingung asal wedok soalé. Tapi memang dalam sejarah dia sampean tahu pola bahasa yang dipakai. Orang munafikun nganggep Nabi itu penjajah, penduduk monco yang mimpin pribumi. Orang Ansor nganggep Nabi wa ashabu disebut as-sabiqunal. Walhasil akhirnya gemerlapnya Nabi yang jaya di Madinah, ternyata di dalamnya banyak kaum-kaum munafik yang siap setiap saat berogoti Islam. Sing disebut naksha antusibana napa daerah. Wong munafik yang pinter-pinter, yang terpelajar. Ini kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka itu diam-diam koalisi sama tentara Romawi yang saat itu teritorialnya sudah sampai Palestina, sampai Syam. Dengan kafir Mekah, dengan Nasrani Najran dan Yahudi Quraisy. Ini bersamaan roh sistem intelijen. Karena orang munafik itu secara lahir itu Islam, maka dia kumpul Nabi, kumpul sahabat di masjid di dalamnya Nabi.
Karena mereka kumpul, maka mereka dapat informasi. Ternyata informasi ini digunakan, diperuntukkan bagi mereka yang kafir. Yaitu untuk pasukan Romawi di teritorial Palestina, untuk musyriku Mekah, Nasara Najran dan Yahudi Quraidah wan Nadir. Dulu di Medina itu ada Quraidah dan Nadir. Itu yang diulang-ulang Quran disebut wafikum sama'una lakum. Di kamu ini banyak pendengar-pendengar, pengintai-pengintai, intelijen-intelijen, yang tukang ngintip, tukang awasi, dan itu nanti akan disampaikan ke mereka. Waktu Nabi terjepit, karena sekarang Nabi tahu bahwa di sekelilingnya orang-orang munafik. Ya, akhirnya sebagian sahabat usul, ya Rasulullah, bunuh saja mereka. Yang usul begini termasuk Sayyidina Umar. Jawabnya Nabi nopo. Idzan yaqulul qailun tu idzan yuqalu inna Muhammadan qatala ashabah. Nak tak pateni kaya apa mongane donya, kaya apa reaksine donya. Mesti mereka akan komentar inna Muhammadan yaqtul ashabah. Muhammad mateni sahabat dhewe. Mergo munafik yo melok jamaah, melok ngaji. Nak dieksekusi mesti diekspos Muhammad ku kanibal. Menawa wong liya marang kowe dhewe iki. Akhirnya kan Nabi ngempet. Ya ora usah pateni, dadi digrogoti tapi ngempet. Mulane surat Taubat itu surat sing khusus nerangno munafik. Saking dugane pangeran nganti surat Taubat mboten pareng maos napa? Bismillah. Kenapa ada orang munafik? Karena itu tadi logika bahasa. Kalau bolak-balik makanya wa allama agamal asma. Dari awal manusia itu sekali salah bahasa itu akan salah terus. Itu tadi. Orang-orang munafik mengistilahkan Nabi ku wong monco, mimpin wong pribumi. Sehingga sentimen-sentimen penduduk asli bangkit. Mergo merasa dipimpin pendatang. Orang Ansor cara membahasakan Nabi as-sabiqunal awwalun. Orang-orang senior yang harus dihormati karena membawa hidayah. Empun, walhasil nabinya Bari nganti wafat. Tapi setelah wafat, biang-biang munafik tampil lagi. Sampai sebagian sahabat yang ngambil logika munafik. Ini ketika Abu Bakar dibiat jadi khalifah, Sa'ad bin Ubadah yang sahabat soleh, sebetulnya orang baik dan benar-benar soleh, ngendikan minna amir wa minkum amir. Kalau kelompok muhajirin bisa jadi presiden, sahabat Ansor juga harus jadi apa? Presiden. Sehingga nanti ada presidennya sahabat muhajirin, ya ada presidennya sahabat Ansor. Minna amir wa minkum. Waktunya terjadi tragedi-tragedi khilafah. Jadi friksi-friksi dalam Islam itu sebetulnya dimulai Abu Bakar, Ansor dan muhajirin. Itu kadang mereka pakai sentimen kedaerahan, sentimen pribumi dan non-apa pribumi. Disebut minna amir wa minkum napa. Terus berkelanjutan. Nanti periode Aisyah ngadepi Ali, terus Muawiyah, Abi Sufyan. Ini ben sampean paham. Mulane ada di kiai jadi tokoh, ada orang munafik yang berogoti kita wis wajar. Iku wis sunnah tuh. Paham napa sunnah tuh. Sing golekno Gus Dur ya wong yang dibesarkan napa Gus Dur. Sing golekno Pak Harto ya orang yang dulu kemiliterannya dibina itu. Soeharto jadi hebat itu karena jasanya Soekarno memberi super semar. Akhirnya jadi masalah ben napa Soekarno. Wis ngoten lho sebenarnya. Maka terus-terus itu kowe nek di murid ngalim ya maksudno gurune. Wis ngono ora ono bare. Mantu mbok kaya anak, mbok kaya idunya. Bareng kowe tawase dijengkangno pisan. Sing kuwoso. Kowe niku ora tak kaget, iku sunah tuwa. Kula niku kan mulya teman-teman yo ora gelem. Kula niku termasuk wong alim sing cara wong akeh mulya, tapi kula paling seneng dhewe. Wis kula nek dhewean kok ning swarga. Kula kumpul wong pendak mulang mek kerja. Mergo kula niku roh sejarah niku manusa ngoten niku. Kula termasuk wong alim sing jare wong akeh di pengaruh tapi wahsyah, saya itu ngalami wahsyah, mengalami ketersendirian. Lan anggere liyane mulang mek kerja iku kula teng kamar. Dhewean penak. Sembayang dadi ahli swarga wae sing asik-asik nonton mawon suwe digame. Nang mimpin wong no ruwet. Wong pimpin suwe-suwe kuwadang mau diterakan. Bareng ana wong anyar lomo kowe parek jane pepe sugih wis dipareki keliru meneh.
Marek sing suwi ora ana gunane wong suwi tok. Ora jelas komitmen. Kowe gelo mek pengeran ra oleh. Mergo kon latihan ikhlas ora lara dadi. Kowe gelo ora oleh mergo dites ikhlas. Ora gelo ya ora normal wong duwe umat suwi ora jelas komitmen. Gelo ya ora oleh wong ra ikhlas dene lho. Lah wong adu penataan ngoten ora lara ati. Lan kalau tak teklatno beda presiden ten mawon dadi aman dadi kiai no. Walhasil niki kula cerita sejarah. Lah tadi sing perlu dingerteni kangge kula jenengan sing dadi kula sowan mbek pangeran iki kula bolak-balik mulai pertama kula ngaji riyen ngantos sak mangke. Yang dilupakan oleh para kiai, para ulama adalah satu. Dalam teori asli ilmu Quran itu tidak ada istilah tidak mampu. Niki rungono. Islam lewat Quran yang asli itu mengajarkan jihad itu fisarroh wa darroh. Infiru khifafau wa thiqalan. Begitu juga menyangkut lomo, derma, memberi. Itu juga alladzina yunfikuna fisarroh wa darroh. Orang yang mau memberi saat senang maupun saat susah. Karena kiai-kiai itu biasa dengan tradisi fikih itu mesti sering manis tatoa kalau mampu atau ini tatoa kalau itu salah besar. Harusnya tidak perlu ada catatan ini tatoa. Kalau bolak-balik presentasi masalah ini, saya sampai hitung. Ini ayatnya kalau sudah neriin. Teng masalah jihad wonten infiru khifafau wasikolan. Cek masa sulit, cek masa senang. Tenggene masalah sedekah wonten ayat alladzina yunfikuna fisarra wa darra. Fisarra ing dalam waktu seneng, wa darra ing waktu bahaya, ora trimo marah, waktu napa? Mbon sampeyan saiki itu. Meskipun Pak SBY itu presiden, meskipun Sri Mulyani menteri ekonomi, tapi yang menyelamatkan dari kematian itu bukan orang-orang kaya, orang-orang miskin. Karena orang miskin selalu berteman orang miskin. Dan kalau orang-orang miskin ini tidak makan, yang paling tahu ya teman yang sama-sama miskin. Jadi tanpa BLT, tanpa apapun, yang bisa menyelamatkan dari kematian ini sesama miskin. Berapa juta kematian yang bisa dihilangkan oleh sesama miskin? Misalnya kalau kiri akan jadi kiri, misalnya Rukin kan jalan Mustafa, kode kiri ini, bercocokan. Kang, aku lanjut beras, aku di beras 1 kilo, setengah kilo, nah akhirnya kode makan. Karena orang miskin tidak mungkin dia utang di bank, yang tidak mungkin utang bupati, orang mungkin karena tidak kenal. Paham ya? Dan karena bangsa Indonesia itu sekitar berapa puluh juta itu miskin, artinya mereka memberi makan juga sesama apa? Miskin. Karena orang miskin pasti utang sama sesama miskin. Yang bisa menghidupkan ya sesama apa? Miskin. Mereka kudu utang jas. Jadi yang pahlawan di Indonesia itu orang-orang miskin sebetulnya. Karena mereka bisa menjaga kehidupannya kelompoknya sendiri. Loh, bantuan BLT 3 bulan pisan, uang sedang mati. Ya tetap berguna, ya. Nah, bergunanya tetap berguna. Tapi yang emergency ini tetap temannya yang miskin. Paham ya? Artinya teori Quran benar bahwa kewajiban bernafkah, kewajiban bersedekah, kewajiban memberi tidak harus bersyarat mampu atau tidak mampu. Asal ada kesempatan harus dikasihkan. Lho nggih tangga kula niku rata-rata nggih melarat. Teng mriki rata-rata melarat. Asal bangsa Indonesia mayoritas napa? Melarat. Dan yang bisa mencukupi mereka sesama miskin. Misalnya tangga kula loro, mesti yang nulung pertama adalah kelompoknya sendiri. Buat ditaruh di rumah sakit, buat disewakno tosa, buat ditaruh dokar, pokoknya walhasil sesama miskin dulu. Engkau nak harus kisaran butuh duit 2 juta, 3 juta, baru minta tolong tetangganya yang kaya. Tapi tetangganya yang kaya kan menolongnya ngambil dari rumah sakit. Tapi emergensi saat kena DB, cepat diinfus dan apa mesti sesama miskin, karena orang ini dikongkon sentak ora tersinggung bang. Anakku DB, langsung ditaruh rumah sakit diinfus. Nah contoh dari gue selama-lama orang kelar bayar. Tapi ini kan yang penting, yang menjadi tertolong kan karena kecepatannya dipaham ya. Baru setelah 3 hari mungkin ditolong yang kaya untuk teknis menganti. Tapi yang menolong nganti nyawanya ini tidak melayang kan? Sesama apa? Gue miskin golekane gampang. Wong sugih kadang ning kantor, nek ning omah wong pintu gerbang. Wong miskin dalan-dalan. Pancen nganggur, napa? Dan ini energi sosial yang luar biasa, ini harus kita hormati, Pak.
Kalau termasuk ulama pecinta kaum miskin, kita anggap kaum miskin itu potensi sosialnya luar. Mana ada ngarepe sama ngarepe bupati wani ngomong. Lalu kalau orang tokoh agama ada pidato bahwa bupati itu orang luar biasa karena nyumbang sekian miliar jadi hebat orang miskin. Karena ini ternyata tenaga yang melimpah, paham ya, no? Yang setiap saat online, online dia on. Saya kira orang kecelakaan yang dalam, sing dulu orang juga mau nganggur yang gerdu-gerdu. Yang pertama ngangkat orang kecelakaan yang dalam, orang juga nopo melarat yang nganggur-nganggur. Orang melarat itu jalan-jalan, wae. Dan ternyata itu ada hikmahnya karena ini menjadikan tenaga sosial melimpah. Wah, video orang. Dan itu menjadi tenaga sosial yang gratis. Gue terkira sampai roh, kenapa Allah bikin orang miskin? Gue dipikir. Gue ini tenang. Biar Pak Presiden, Menteri, semua pejabat biar tahu logika ini bahwa mereka tidak orang yang terhebat. Ya orang gunanya jelas. Tapi jangan katakan bahwa orang miskin ya orang apa? Oh enak juga ngomong orang miskin jadi beban negara. Jadi itu apa beban negara? Andai kan negara itu membayari tenaga sosial yang setiap saat bisa diterjunkan kalau ada emergensi itu tidak cukup uang negara. Tapi dengan sistem sosial yang ada sekarang itu dengan sendirinya ada tolong menolong. Paham? Sehingga Quran jelas aturannya yunfikuna tu fisarra wa darra. Infiru ya sifaqau wa sifaqau. Ini perlu sampean catat. Lalu sering kita bagi tiang, Gus jenengan tiang alim, kok dihormati di tiang itu. Saya itu punya tetangga, yang orangnya itu orang, dia punya warung besar, uang murah. Anak aku senangnya setengah mati. Terus jenenge warung yang ngotot ini, wong nakal macam-macam, wong rasolat semua. Lu kiai paling dihormati, pulau dihormati. Takut tiang, alasannya nopo. Tonggo-tonggo nak ramangan, utang aku rawani. Aku wis kecelok ulama, kecelok kiai. Wani ini utangmu. Jadi aku nak ngamal di teknologi kok ini udah jelas. Lah wong iku hormat kula mergo kula ngurmati fungsinya dia. Kena dia minta kok aku. Tapi ya tak urus. Orang tuh harus sadar. Karena ini jadi tenaga emergensi yang onsen setiap. Sementara kita kiai paling banter wong yo apa. Ini masalah sosial ya, sosial urusan makan ya, urusan yang paling pokok. Sebab itu kalau senang aturan Quran yang digunakan fisarra, bahwa orang tetap harus berinfak fisarra, makanya saya itu janggal. Kenapa kemudian di kitab-kitab fikih selalu diberi syarat ini tatoa? Jadi betul syarat ngoten. Soalnya tiap orang mesti berkemampuan menolong. Kemarin aku tak kirene lama. Iku semari saja. Wong melarat butuhe mangan utang 2 juta. Wong butuhe 2 kilo kok dadi 2. Ya ini melarat. Nah, sing mari repot ngadepi wong melarat ngelak. Mbok dari cilik santrine 3 proposal di pondok singkat. Lah wong kamar sitok ora kok yo napa kok. Ayo mari repot dibelo-belo tenan ben lama. Lah mari perkara kan. Nah iku padha dene nek padha sarape nek menawa tenan. Paham ya? Artinya kan dalam teori fikih kan harusnya pakai kaidah al-hajat awil darurah muqaddaratun biqadriha. Jadi harus proporsional terus ini harus apa? Proporsi. Paham? Sebab niku ketika lan ikram balen cerita orang munafik. Ketika Nabi mewajibkan berjuang dan orang munafik berdalih tidak mampu dengan mengatakan lawis tatok nalat korosna mampu. Muhammad tak jane aku kepengen melok berjuang tapi aku ora mampu. Umpama mampu melok. Allah tidak menerima alasan. Mergo berjuang tidak harus bersyarat orang yang mampu. Lho misalnya sahabat paling larat, paling kere. Dengan dia bilang iya, itu bisa diposisikan jadi satpam atau jadi apa saja. Ini kalau balik kali ya. Ada sahabat miskin tidak punya apa-apa, tapi dengan bilang iya ya Rasulullah saya ikut jihad. Gue jadi satpam, gue pengawas, gue tukang gawa senjata, gue tukang nimbo banyu, tukang ambil Coba teman bayangkan ya. Berjuang zaman Nabi ini ngadepi tentara yang terlatih, karena Abi Sufyan CS itu terlatih, Romawi terlatih. Nabi itu hanya mengandalkan loyalis, para orang-orang mukibin. Itu kalau yang miskin ikut semua tetap jadi energi. Misalnya ya,
Sing ahli pencak silat kayak Ali bagian perang. Lah sahabat sing larat ra iso apa-apa, tukang ngemek banyu. Tukang menyediakan obat-obatan. Perbekalan kan tetap menjadi energi, paham ya? Atau yang tidak mampu jihad ya Rasulullah saya di rumah saja menjaga anak-anak dan perempuan. Ya kasus tentang Indonesia itu paling bagus. Indonesia itu tidak cukup punya aparat yang nangani kecelakaan, yang nangani sosial di jalan-jalan. Tapi kenapa setiap ada kecelakaan langsung ada di rumah sakit? Karena konten orang miskin di mana-mana di jalan. Wah seperti rakaruan keluarganya roh rumah sakit. Itu baru kayak aparat negara apa baru yang miskin dengan lu. Loh jujur loh. Mana kalau nggak tak lagi tak pakai saya, ngomong nganggur kalau pakai saya. Kalau lagi ngerasa utang jasa, loh. Jadi tak mau pangeran gak ngono, wae nak pejabat negara pidato, jadi miskin beban negara. Cara kok bulan seneng. Beban negara, cara kula fungsinya jelas. Tapi bukan berarti kita ngomong miskin boten lho. Jadi cerita fungsi sosialnya orang-orang apa? Dan itu yang diakui Quran bahwa dalam masalah derma itu fisarro, wadro. Infiru ya khifafau, plastik. Ini kalau tak cerita di zaman sahabat. Sahabat-sahabat yang merasa miskin. Yang perlu diketahui kondisi Mekah dan Madinah saat itu. Kondisinya begini jelas. Hukum negara belum ada. Makanya keliru kalau peneliti Barat mengatakan kalau Islam itu hanya lewat perang. Dulu itu hukum negara ada. Tata negara juga tidak ada. Sistem sosial yang bentuknya nation kenegaraan juga tidak ada. Artinya setiap orang itu bisa setiap saat diculik, dibunuh, diintimidasi, diapa-apakan. Sehingga semua orang mengalami kerawanan sosial. Karena setiap orang mengalami kerawanan sosial, setiap orang membentengi diri dengan punya panah atau punya pedang. Karena tidak ada polisi, tidak ada tentara. Ini yang perlu diketahui, itu yang beda dengan sekarang. Nah, itu orang-orang yang miskin zaman Nabi, kata takdir Nabinya setiap saat diinvasi. Target utama orang kafir itu kan Nabi Muhammad. Karena ini yang menjadi biang bagi mereka menjadi apa? Itu sahabat-sahabat yang miskin-miskin bikin panah. Minimal itu 37. Ada sahabat yang sampai punya ribuan. Terus sahabat yang setengah tidak pejabat kayak Qatada itu jaga rumahnya Nabi. Terus Bilal setiap saat bisa memaklumatkan kalau ada emergensi perang. Sehingga ketika misalnya Nabi dengar sekarang Abu Sufyan sudah merangsek dekat Madinah, sahabat diumumkan bahwa besok perang karena Abu Sufyan sudah menuju Madinah. Di kumpul mereka sudah punya panah. Makanya disebut walau aradul khuruja la adu lahu. Kalau betul orang itu punya komitmen jihad, tentu peralatan jihad dipersiap. Kowe nak siap si ape lunga sesuk, mestine perbekalan disiapkan malamnya. Lalu sahabat ngono. Perang dulu itu dadakan semua. Karena tidak ada aturan negara, tidak ada PBB, tidak ada apa. Sehingga Nabi sampai dawuh alimu auladakum birrimah. Anak-anakmu warai memanah. Itu saking urgensinya fungsi nopo Pak. Karena tidak ada negara, tidak ada jaminan keamanan dari negara. Orang harus menciptakan keamanannya sendiri. Jadi keliru kalau orientalis ngamati. Dulu itu tidak ada tatanan negara. Kalau sekarang kan ada. Yang akan bunuh kita dianggap kriminal oleh polisi. Bisa dipidanakan. Kalau dulu tidak ada begitu. Bahkan yang bisa membunuh nanti calon penguasa. Karena dulu pakai hukum rimba yang berhasil bunuh malah penguasa. Jadi nggak mungkin kena pidana. Malah menjadi apa? Artinya gini, andaikan kafir Mekah itu bisa menumpas Nabi dan para sahabat, malah kafir Mekah bisa mendominasi Madinah. Bukan malah dituntut hukum ke tribunal atau mahkamah internasional, boten. Artinya andaikan kafir Mekah saat itu bisa bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, itu nggak ada hukum pidananya. Malah mereka otomatis menjadi penguasa Madinah. Itu yang harus disadari orang-orang kafir. Jadi konteksnya sangat berbeda. Paham ya? Jadi pembunuhan bukan dianggap kriminal, malah dianggap kemenangan. Jadi andaikan orang-orang kafir Mekah itu berhasil bunuh Nabi dan para sahabat di Madinah, otomatis penduduk Mekah penguasa Madinah. Karena saat ini kira boten. Orang bajingan kuat gue tembak.
mateni Ruhin. Tetep ini dadi buron, senajan Ruhin wong ra kanggo lah tetep dadi buron. Karena hukum negara mengatakan pembunuhan itu kriminal. Nah dhisik boten bisa mateni Ruhin sak bojone wae, sak dunyane ya wae. Jadi malah berarti wis iso mateni untuk bojone untuk dunyane. Makanya ini penting ya. Pentingnya ngaji sama ulama itu kayak ini ya. Orang itu tahu asal-usul masalah. Kadang dari kita paling kecil loh, Nabi itu katanya berperadaban kok sering perang. Konteksnya dulu beda sekali. Paham ya? Karena orang harus menjaga keamanannya sendiri. Kalau orang sekarang, itu uang paling rakanggo, orang gila loh di jalan-jalan itu kalau kecelakaan itu masih yang nabrak dianggap kriminal, masih bisa dibeda. Uang mateni Ruhin, masuk pejabat tetap, semasa kayak gila masih pateni masalah. Zaman artinya masih buron polisi loh, gitu. Senajan itu di pateni hanya seorang pembantu atau seorang kayak cintukan Joko Golok. Nggak bisa. Makanya sekarang itu enak. Kita tidak perlu jadi ekstremis, tidak perlu jadi teroris karena aturan mainnya jelas. Kalau dulu tidak bisa. Dulu itu andekan orang-orang kafir Mekah, Abi Sufyan, saat menginvasi Medina kok sukses, itu otomatis mereka jadi penguasa Medina. Bojone para sahabat ya otomatis wae wong kafir Mekah dan Medina juga otomatis milik mereka. Itu enaknya orang dulu tuh kalau sudah bunuh itu malah tidak salah, malah jadi penguasa. Lah karena kondisi demikian para sahabat diwajibkan istiqdah, punya kesiapan setiap saat. Sehingga sahabat itu wajib nyancang jaran di depan rumah itu wajib. Jadi kita tenang ini kalau kita sejarah. Sampai wonten ayat wa iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khair. Kowe kudu setiap saat siap jihad, termasuk setiap saat kudu jaran konten. Terus ini sepeda motor. Jadi sahabat itu kalau punya kuda itu tidak diletakkan di kandang, di depan rumahnya. Jadi di kamar ada panah, di depan ada kuda, karena perang itu setiap saat. Paham ya? Ini disebut wamir ribatil khayli, dan setiap saat harus ada kuda yang sudah ditambah. Sehingga kalau ada instruksi perang, itu mereka tinggal ngambil panah, ngambil kuda, terus ikut perang. Sehingga musuh yang merangsek ke Medina tidak jadi masuk wilayah Medina. Karena itu tadi on time, setiap saat bisa digerak. Dan coba kalau sahabat model kasus sampean-sampean perang panah duwe, atau duwe golek isih. Pada gue cek nunuk-nunuk ucap-ucap meripat, ngomong mati kan. Lalu kalau termasuk kiai sing dimadzhab on time, orang itu harus siap setiap nopo. Tidak bisa, ya sesuai konteksnya. Kulo nu menangi, anyaran kiai teng desa kulo nu nak jenenge tahlilan, misalnya setengah itu jadi jam itu jadi setengah. Era kiai ini kulo rawan, wae kulo ngerti udang tonggo-tonggo, Gus mengke bar magrib tahlilan ning kulo. Jam piro magrib ora jelas. Jam itu kurang seperempat bar magrib setengah itu ya apa? Ya, saya kejenan jam berapa? Jam 6.05. Oh jelas tuh. Ya tepat tenan kok. Jam 6.05 teko persis kok. Oh, sing diomong sih mesti lho terus wong-wong teko lagi mos. Kula mau ngeten, sing teko tepat waktu sing bener, sing terlambat salah. Ojo kok sing bener anut sing kudu sing salah anut sing bener. Masane kan alhamdulillah di tradisi. Wah, beres. Diskusi orang wong Melayu tenan. Wis tak tinggal tenan. Aku lah terkenal masalah waktu itu tak bermandi tenan. Kulo lagi ngomong, aku jam 6.05. Nah, anak kulo kira-kira teko, aku ra janji, kowe anggere aku terlambat 5 menit berarti aku ra teko. Jadi sebenarnya ya teko-teko, anggere terlambat 5 menit itu sebagai aku sudah kaidahnya harus jelas. Kulo termasuk kiai yang mentradisikan on time, itu harus ditradisikan karena dulu Nabi itu begitu. Nabi itu masalah jihad perjuangan begitu. Sehingga ketika ada kabar sekarang Abu Sufyan sudah dekat Medina, termasuk perang Tabuk, ya ada kabar bahwa pasukan Romawi yang teritorialnya di Syam itu sudah menuju Medina. Akhirnya para sahabat digerakkan Nabi menuju Tabuk. Tabuk itu dulu perang yang tujuannya untuk untuk menghadang pasukan Romawi. Akhirnya yang Romawi wedi, mergo ternyata diserang mendadak tidak bisa. Ternyata sahabat juga punya kesiapan on time setiap nopo. Karena sekarang enak.
Makanya kalau sekarang ada ekstremis itu tetap salah karena kondisinya beda. Sekarang kondisinya apa? Beda. Artinya beda dia begini. Kalau kita mati itu masih urusan dengan polisi. Meskipun kita kalah. Kalau dulu enggak. Kalau yang kalah ya kalah kabeh ada bojone wae sing mateni, Pak. Dalam hukum rimba dulu itu lucu. Pembunuh itu berhak ada istri dan harta. Jadi ora jago dolim. Jadi misalnya kalau Rukin kok berhasil mateni Mustafa, wong liya ora berhak ning gone keluargane Mustafa, sing berhak malah sing pembunuh. Hukum kok ngono, pembunuh malah berhak mempunyai istrinya dan harta. Wah, enggak aneh, hukum kok ngono. Ya sama seperti hukum kerajaan dulu. Misalnya dulu Singosari diserang Doro atau dulu Pajajaran diserang mana? Kerajaan yang diserang ini kan kalah. Kudune nak dalam hukum Islam sing ngalahno kan jenenge wong dolim. Dari dulu ora dolim, sing ngalahno malah bertahta. Paham ya? Sing ngalahno otomatis apa? Bertahta. Ya Jipang Panolan kalah ambek Pak Ngayu Jakarta ya terus jadi Bintoro meleset kok Yogyakarta terus akhirnya kerajaan apa? Jogja. Akhirnya Demak sial mau jadi kabupaten sing jadi kerajaan apa? Nasibnya pun kalau Kiai Demak itu terkenal Pantura mau tukang syariat orang pati percaya jimat bareng disuduk Kiai Barat mate. Malah dari sejarah nak wong Yogyakarta ora kejawen. Mergo dhisik sejarah Islam syariat itu kalah be Islam klenik. Mergo Arya Penangsang didikane Sunan Kudus syariat. Sing pangeran iki didikane napa kali Jawa bareng perang kalah. Mulane nganti saiki yo bali. Wong Yogyakarta dhisik dolan Bali maksum wong lanang. Wah, tak temu dari Rembang. Jadi nak syariat itu tua Pantura. Tapi nak jaga tua Jogja. Ini banyak sejarah. Nah, kalau biasanya kan udah jenengan. Tapi banyak sejarah itu berulang. Ada di sejarah kok. Bek contoh panjang kok. Tapi dalam masih pakai sistem dulu. Yang menang ora darani dolim, malah yang menang berarti sekarang penguasa. Aneh to. Enggak tatanan kemroh-kemrohan awur-awuran. Wong sing menang ora divonis dolim, malah otomatis penguasa. Dan bisa kamu bayangkan dalam kondisi demikian umpama Nabi itu tidak on time punya panah, punya pedang, punya kuda yang setiap saat bisa digerakkan. Itu Nabi sudah mati. Para sahabat sudah mati. Nah, sehingga mereka yang tidak punya persiapan jihad, tidak punya persiapan bela diri dianggap munafik. Karena akibatnya akan fatal bagi Nabi dan para sahabat. Yaitu setiap saat bisa diinvasi pasukan Mekah dan keok. Dan apa? Maka kesiapan-kesiapan ini dianggap bagian dari jihad. Itu yang disebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwa wa aduwwakum wa akharina min dan ini kritik ya bagi tradisi-tradisi pondok salaf. Biasanya kan kumal, kemul, kuno itu tradisi yang salah. Harusnya orang Islam punya tradisi on time. Setiap saat siap. Luri ini wonten sunah dengan sama ngerti. Karena kondisi negara saat itu begitu, kondisi sosial masyarakat begitu. Niku anggere itu. Niku Abdullah bin Umar, Sayyidina Ali niku balapan kuda. Makanya tenggene fikih, judi yang boleh itu judi yang melibatkan balapan apa? Kuda dan pemanahan. Nggih, sangat nggih Bu Adi. Jadi di fikih yang boleh setengah judi sing oleh itu balapan kuda sama napa Mas? Karena dengan demikian itu menunjukkan tingkat kesiapan Islam secara militer. Secara apa? Militer. Kalau dulu kan adanya panah sama apa? Kuda. Itu di depan umum. Itu disebut musabaqah, kompetisi. Tapi setengah judi yang menang nanti dikasih hadiah. Karena para sahabat itu kelihatan tangkas dalam main panah dan main kuda. Itu orang-orang kafir cara Jawa zicing terus takut. Wah, nak ngono diserang bahaya karena mereka punya kesiapan. Wah, karena mereka ahli pemanah. Sampai dulu kitab-kitab kasus Hayatus Sahabat, kitab Bukhari Muslim. Mereka mensifati sahabat itu begini. Biar ini jadi kajian. Biar orang Islam ra klunak-klunuk. Biar jadi kajian. Sahabat punya tradisi begini. Asbahu fursanan wa batu rubbana.
Sebagian ulama ngredakno batu rubanan wa asbahu fursan. Batu padha bermalaman sapa sahabat rubanan hale kaya pendeta. Wa asbahu lan padha isu-isuan sapa sahabat fursanan hale penunggangku kuda. Di sekali jam 2 bengi do kaya pendeta, muadep ngulon wiridan. Sesuk istighfar yo nangis, sing kaya kula seneng teng maca tasbih pesta sesuai kapasitas masing-masing. Nak bengi do kaya pendeta. Tapi sekali menyongsong pagi, cara sakniki setengah 7, udah numpak kuda, jalan-jalan. Sehingga dengan demikian secara psikologi, Yahudi, Quraisy, Nasara, Najran dan kafir Quraisy ndhisik. Mergo ngadepi sahabat sing kuat. Wah, iki diserang yo bahaya, ini tidak main, Pak. Itu jadi bentuk intimidasi terhadapmu musuh. Mulane iki ben sampeyan sejarah. Rumah sane sampeyan sa'i Pak Marwah itu kesunatan sing abadi boten abadi. Ar-Romal fitwah juga tidak kesunatan yang abadi. Ini ceritanya kan ya. Nabi terkenal kere mergo marang Madinah itu ngungsi. Bareng tahun 10 kira-kira 10 Hijriah, 8 Hijriah. Nabi teng Mekah badhe umroh. Walhasil akhirnya tahun ketiga dari Sulhul Hudaybiyah terjadi haji. Ini wong kafir menenge Muhammad paling kang arah kelar kaji. Ngomong kelaparan kok kelar nopo? Kaji. Wong rutene kaji Mina, Musdalifah, mbok ngono kaji ibadah paling ribet. Akhire disunatno mlayu ngecek. Nggo nunjukno nang Islam ku. Tanyakan pakar-pakar sejarah, asal usule disunatno kenapa ngitari tawaf pertama ar-romal. Melayu ngecek, agak lari-lari kecil cara bahasa Indonesia. Mergo nggo nunjukno nang Islam gak kelap. Sa'i juga gitu. Sa'i kan disunatkan lari kecil. Gue nunjukkan orang Islam betul apa? Makanya rata-rata ulama mengatakan apa lari-lari kecil itu syarat sah dalam sa'i. Ya, rata-rata mengatakan tidak syarat sah. Itu harga saja. Itu artinya apa? Dari bukti ini kelihatan sekali. Wong Islam orang ketok lemah di matamu. Mulane wonten napa? Mereka kalau gelari sahabat tiba turubanan wa asbahu sana. Jadi nak bengi do kaya pendeta ibadah, kali ini nopo tok gagah. Dong gitu, misalnya sampean di kiai lemes saya sungkan. Mula ambek kecek-kecek angop, pesantrine lho kiai iku semangat ta ora, nek mau mati dhuwit ta ora, yo kelar blojo ta. Kiai mlete kaya kula sampean gak kepikiran. Jadi mlete ku yo tak elmoni. Gitu, kiai itu nak setengah melete, setengah takabur kaya kula. Iku malah enak. Paling enggak sampean yakin kula ora kelaparan. Paling enggak sampean yakin nak kula ora. Di melete kula tak elmoni. Kaya nak wong alim menangan, tawangane kliru wae dielmoni. Misalnya mulang to ketak-ketek anggo wae santrine ya prana. Kok kiai iku sesuk ora diblojo, ora diblojo. Mulane sampe ana riyen ana wa ida rusik ka sototun pada jam nak lagi di musibah kudu mbok gagah-gagah. Nah. Ini bapak kula cerita, bapak kula murid Abdul Salam, dia menangi Pak Arwani menangi Badu. Ini di konco. Anggap bareng orang di duit, setelah terus di duit kere. Wis esuk masak celananan macane, tak kok ikan jane. Lah kan paling tidak mesti ibu bati. Tapi tak bentuk wesel, ini esuk wong mulan turu. Ditakoki jalan bapak, lho, anak tamu opo? Ngene Kang Nur, bapak kula namine Nur Salim. Ngene Kang Nur. Nah aku di duit kemal-kemal agak ada sing utang. Lah anak aku ra duit ketok gagah, nak utang dipercaya. Mergo ketok apa? Mulane santri salah strategi. Wong ape utang wong kok kemal-kemal ketak gede ketok ra iso nyaur. Akhire ra diutangi tapi untuk sedekahan. Mergo salah ilmu, salah apa? Salah apa? Paham ya? Wong kere nggo mobil iku nak utang diutangi 2 juta. Orang 1.050. Tapi wong wis anake loro, kesak-kesik dene dhewe loro. Wong mesti luwih butuh duit gede. Wong ra diutangi mau ditangoni 10. Badan hukum sosial mengatakan demikian. Lalu ada di gue di kiai, di mobil gue. Wong salam tempel 1.000. Tapi nak ketok melarat, angop wah tak kira mulai wis seneng ora loro. Wis melarat malah dikei sithik. Logikane kan nak wis melarat kebutuhannya banyak, uangnya tidak cukup.
Tapi hukum sosial berkata lain. Nak wis marat 30.000 cu. Ora malah loro. Itu mulai zaman sahabat ya kayak itu, logikanya orang kayak itu. Sebab itu sahabat dididik Quran ya'ta durumul jahilu aghniya minat. Wong sing ora roh nyangka sahabat sufa itu sugih, padahal do kelaparan. Mergo apa? Abu Hurairah ngresuk matu-matu. Jadi sing kata-katane juga-juga numpak jaran, numpak kuda, ini kalau jalan-jalan. Gua kagak. Mulane kemenangan Mekah secara damai, sama delok kitab-kitab kemarin. Kenapa Fathu Mekah bisa secara damai? Itu karena ada perang psikologis. Nabi tekon gua gagah, numpak juaran gagah. Nabi melokok pisan, pasti iku korban onta itu 60 onta. Di sebelah dia. Terus wong kafir, lah wong kok ngadepi wong gagah-gagah ngono, wis ora usah perang damai. Umpama Nabi rawuhe teng Mekah kok ana lunak-lunak. Ya mesti pilihan wong kafir bantai saja. Ini pentingnya gagah, nggih, pentingnya apa? Lho ini kan kula bertanggung jawab secara akademik, paham nggih? Sampeyan nek tenan iku sing ben bantah tak kula. Masih nak bantah kudu ilmu lho, itu takok lho, syaratnya pokoke. Oh, zaman akhir hukum kritis kok takok, napa? Kritis itu ilmune banding. Misalnya ilmu kula songo dene 8/4 ngono kritis banget. Mungkin songo loro iku takok dene ora napa? Ora napa kritis. Paham, ini penting kalau aturakan. Jadi pola-pola hidup sehat secara sosial itu harus tambah gagah. Ini disebut baru rubanan wa asbahu fursah. Akhirnya tiang-tiang kafir setelah melihat Nabi Muhammad mau haji itu dengan dandanan yang kuat, sahabat kelihatan kuat. Ini terus milih damai. Mereka tak pernah kira-kira kah. Ini penting kalau aturakan. Karena sekarang itu terjadi ajaran-ajaran misalnya sufi yang berlebihan. Sampai uang ranti duit belas, orang gagah, biasa kamu udah sekarang dari mati apa wapot, coba dan apa? Dari orang mengenai apa? Mati apa wapot? Spion, dunia spisan kayak mampir mobil. Ya, emang dia justru suami yang karek mampir mobil itu enak dong, mampir doang orang enak. Justru mau mampir itu saya enak, terus mampir gak enak. Oleh salah kaprah itu, salah kaprah sebenarnya ada begitu ya. Sufi itu fi'lul qalbi ya, bahwa akidah kita harus kuat secara sufi. Tapi kita ini kan punya musuh. Kita ini berkompetisi dengan lawan. Dalam sunnatullah orang pasti punya dan lawan itu harus kita kalahkan secara taktis, termasuk secara psikologi orang-orang kafir itu minder. Mergo pas dinyek wong sahabat itu kelaparan, ternyata pas tawaf sampai melayu. Wong tawaf sampai melaku itu selera karuan, sampai melayu. Bar tawaf itu kesel melayu. Yo ngono isik ta'i, bena tofal marwah. Ta'i artinya melayu. Ya jajal misalnya sahabat itu bar tawaf nyekal weteng mbek ango. Engko ta'i mbek kukur-kukur. Mesti pikirannya orang kafir bantai saja karena mereka orang lemah. Karena kelihatan gagah, mereka milih damai. Sama dulu tentang kitab-kitab karya, di karang ulama-ulama besar. Ya soal karya sampean beda ya, saya ini ditobati, paham ya? Lalu ini mau dibaptis, diluruskan, paham ya? Mau disertifikasi. Jadi begitu dulu sejarahnya. Mulai Nabi juga. Lu saking pentingnya gagah, semir itu sunnah. Nyemir rambut, milah rambut itu dulu apa? Sunnah. Sahabat yang sudah rambutnya beruban itu kan kelihatan kalau perang tidak gagah karena itu disunatkan nyemir. Nak nyemir sunatnya buat liren, kita merah, kenapa? Jadi sahabat dia udah kayak seleng kok. Amolane wonten aliran An-Nazir semiran iki ana sejarah ya. Tapi dia juga merang, Pak. Saiki disuruh nyemir itu. Lah tapi ana sejarah ya dulu itu. Kalau orang-orang tua kan rambutnya putih. Sawangane kan wis watuk wis mengi to, paham nggih, wis asma, paham nggih. Dadi ben tetep ketok gagah kenyem. Disemir merah, kok nrimo. Semire napa? Lha iso ketok garang. Do ketok napa? Paham nggih?
Nah, tadi ini umat Nabi udah nyemerah bang, jadi ben gaul. Termasuk An-Nazir niku kelompok sing cara berpikir sekten ini kudu bersemir. Nazir baptisnya termasuk yang ngaji apa? Lalu kalau darah lanang, rambut kalau tak keliru, tak kalau tak kok, gue kok anaknya kok dikeliru ben. Wah, kepen. Orang tak pikir nak disemir abang malah saiki koyo aliran An-Nazir. Lah nek dikeliru ben kok. Nes pokoke kula niku dadi ulama terus untuk masalah niku longgar. Longgar, memang kayak dia anak wong ngameng-amengi kukar-kukur anak sing gak. Anak kiai ora kalah wae anak pegawai negeri. Anak pegawai negeri gua numpak BNT uang jajan duwe. Misalnya anak kiai cek cilik dilatih sarongan terus mengi waktu. Oh, anak pegawai negeri karena bapaknya bergaji tetap waktu mari BNT rambutnya kekeliwiran gua. Untung pangeran mari anak kula gua aja tak ngono, kula ora masalah. Daripada dipaksa latihan nyai cek cilik umur mukalla. Di latihan sarongan, ketunan, boleh meler. Nah, malah jadi nyek-nyek wong. Ketunane sunat, sarongane meler iki ora. Lha boten iki tenan. Ndak boleh, Islam itu tidak boleh. Harus ketok gak. Ben ora disepelek. Ben ora ana ngomong kiai bidang tahlilan seneng, ben tau mangan enak, kiai bidang marakikan seneng, ben tau mangan ki. Biar tidak ada pelecehan-pelecehan yang bernuansa menyudut. Dan itu strategi para nabi dulu, para sahabat. Nabi Ibrahim terkenal kelihatan kaya. Nabi Muhammad yang meskipun hidup pribadi beliau sangat sederhana. Mangan kurma loro ya cukup, telu ya cukup. Kalau kehidupan pribadi, asupan yang masuk kita harus sederhana. Kalau piyambak secara pribadi harus sederhana. Tapi dalam teknik mercusuar yang berhubungan dengan orang lain harus yahdadul jahilu al-dunia aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa napa ilham. Dan ini yang dilupakan para tokoh-tokoh sekarang. Yang suwan bupati potongane njuk sangono sampai bergening power piye. Jadi apa nak imong karena suwan potongane njuk sangono kok penak imong kan piye. Mesti pikiran bupati ngapa nak asisten semua bangun pikiran ngono. Dadi nak teko gua gak potongane setengah demo mbek mutung ngono mikir. Wah iki umat potongane kok kudu mutung kok bahaya. Iki to bergaya nek iso tawar menah. Paham ya? Wis teko kesak terus mualah kabeh kan terus pikirane bupati tangoni ber. Lunda, ini psikologi. Coba kalau sampean datang sama-sama, itu makili aparat negara, kita makili ulama. Kita kok gagah. Dan kamu tidak terbersit sedikit pun akan minta uang, juga butuh uang. Misalnya bicarakan prostitusi atau proyek apa kan kelihatan banding. Tapi nak tekan wis melas, nah enggak tak sangoni ra. Napa? Sama tak ceritani, tapi ora usah tiru. Kiai Bisri Mustafa, Abai Khalil Bisri, Abai Gus Mus. Saya itu kenal baik sama Gus Mus. Dia kenal namanya Pode Tonggo, itu kan di keluarga standar. Kiai Bisri Mustafa itu dulu MPR. Dia mewakili kelompok kiai, kelompok nopo. Pejabat zaman dhisik ora didikan londo. Mulyane ra karuan. Mandor tebu mawon nak liwat itu pasukane do mlaku-mlayu. Dene numpak sepeda wong liya mlaku. Saking mulia. Yen aparat negara kan saking niku ki distri niku apa dadi lho. Saking kepengin nyanyi niku nak pambil nak jajan di nggono santri. Di tangane tekan. Dadi nggono tangane ning blas mboten purun. Sing itu juga enak. Itu kalau di depan pejabat gue nunjukno nak sing di asisten ora pejabat tok. Kiai ora kan. Dari kita malah jadi niru. Maksudnya kalau lah termasuk ulama yang tidak niru. Tapi orang ilmu nih. Kalau orang ilmu nih, Pak. Lu kalau kangen-kangen lu, tenang. Oh kakak kula nanti jadi wakil bupati. Pejabatnya mulia rakaruan. Kerudu aduh sehingga warna pinggir. Tapi dia benar jadi tahu kalau aku bawa wakil bupati lah cek mulia aku. Sehingga ada aku mau cerita. Aku santri bukan pes yang gawana apa. Kita harus menunjukkan bahwa status kita tidak kalah dengan mereka. Bukan sombong-sombongan untuk menjaga bahwa agama itu juga berkah bagi pemeluknya.
Bukan musibah, paham ya? Lalu aku mau ngelerno wong lunak-luno wong kuper nanti kan dikira agama ini jadi masalah kan. Paham ya? Tapi kalau buat nyarana sama peneliti buat di tengah-tengah mau maksudnya ini ilmu ya, jadi tidak ada kalau yang enggak secara pribadi sederhana. Itu begitu. Sampai delok teng manakib. Ketika khalifah datang tuan Abdul Qadir, itu ora perlu isih. Nanti lugu beda jalasa ala kursi napa alim, lugu ning kursi sing dhuwur. Ya pede ya pejabatnya ning itu orang tamune. Sama tak ceritani, Imam Malik itu ulama paling angkuh. Imam Malik radhiyallahu anhu, gurune Imam Syafi'i. Niku seangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid, ya seangkatan mbek Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid itu punya 2 anak sing kepengin kan ngaji teng Imam Malik. Karena dia seorang presiden, seorang raja, ngirim asisten. Jadi Imam Malik kon mulang muwatok ning istana, ben anakku ngaji. Jadi Imam Malik enak, al ilmu yu'tala ayati, ilmu ditekani ora kok. Pengen yo rene, aku pengen apa? Akhirnya Rono disewakno Harun ar-Rasyid. Niku Imam Malik tetep tunggu teng kursi dhuwur, mboten medhit. Ya biasa mawon. Malah sebagian riwayat Imam Malik nak wudu niku senengane ngongkon anake sultan kon nggawa ketele kon. Jadi anake si Sultan Harun Rasyid itu tukang nggawa ketele Imam. Cuma mau rai mbek tangan. Jadi hanya muka dengan tangan. Sikile ora mentolo, sikile kadang mbok kudisen kok ora mentolo kan. Iku wis disalahno Imam Harun Rasyid rawuh nyalahno anak. Nak kowe wis dadi nglayani si wajahe mbek tangane, mbok nglayani pisan tak ngumbah siki. Jika kamu sudah mengkhidmati, membantu wajahnya dan tangannya, kenapa tidak sekalian kaki? Sehingga kehormatan Imam Malik itu ora kalah dengan kehormatan Harun ar-Rasyid yang saat itu presiden. Sampai dulu bupati mulia buka pintu lho ora tahu. Nah kiai buka pintu dhewe karena mobilnya error suwi apa. Perkomentare buka aneh-aneh waduh. Lalu kalau gerita apa itu toko-toko, kenapa kiai apa pejabat? Bukaan mobil pejabat itu gampang, mereka anyar ke error. Nah, misalnya mobil kiai dibuka saat ini suwi, mereka bisa error, bukaannya angel kan? Ini gue cerita kisahnya. Padahal Imam Malik kalau sowan ke Harun ar-Rasyid atas nama hukum negara, ini dia lugu ning iso. Harun ar-Rasyid lugu teng dhuwur. Nak manggil ya Amirul Mukminin. Misalnya urusan administrasi negara itu Imam Malik yang sowan. Karena beliau posisinya rakyat. Tapi sekali Harun ar-Rasyid yang sowan, ini posisinya tilmid, seorang murid. Beliau seorang mursyid, maka dia di atas. Itu ulama dulu sudah proporsional gitu. Jadi kalau Harun ar-Rasyid yang sowan, Imam Malik di atas. Kalau Imam Malik yang sowan, Harun ar-Rasyid yang di atas. Soalnya itu buat kiai ibu bupati kalah-kalah tenan. Nah, kalau nak gila. Ya, ini gitu sejajar mah. Gitu ya. Nah, ini nak kalau melihat aku biasa, aku melihat ini biasa. Udah biasanya kan adil satu-satu. Dan aku melihat aku tenanan, ya mungkin apa? Harus dilatih. Sekarang itu salah kaprah semua. Begitu juga Imam Syafi'i, terus ulama-ulama setelahnya begitu terus. Sampai periode saat ini bukan karu-karu. Orang dengan pejabat itu takutnya bukan main. Karena itu tadi, cara berpikir pejabat itu segala-galanya. Wah, orang pejabat kayak soal yang nulung orang larat ke ono. Ngomong pejabat sekali nulung sampai miliar. Sampai miliar itu paling berapa bulan sekali. Sementara orang-orang miskin yang tadi, sing so nulung tangga-tangga ini menjadi energi sosial yang on time, yang setiap. Kenapa ini tidak kita beri apresiasi, tidak kita hormati, paham ya? Mana barang ini kudu hormat, sampai fungsi-fungsi wong miskin. Mana nabi ngelomong miskin tidak ngamen. Allahumma ahyini miskinan wa abidni miskinan wa surni fi zumratil. Nah, itu internal. Perilaku nabi secara internal. Tapi secara eksternal menghadapi musuh nabi kita gagah. Paham ya? Nabi kita apa? Gagah. Itu yang disebut batu rubanan wa asbahu furman. Terus diabadikan lewat syariat. Nak tawak kudu ar-romal. Romal itu melayu ngecek. Nak sa'i kudu lari-lari kecil. Itu sejarah ibn para sahabat gak dianggap kelapa.
Ini penting kula aturaken, mergo salah kaprah. Malah kadang ngetok nang pakaian suwe, sing ngetok jubute. Jubut dipamer lewat pagi suwe. Lah jubut sekali ke titik 100.000 kok gak wong kabeh padha ketok jubute. Karena ketok ra butuh pamer gak modal, itu kan pamer gak modal. Artinya untuk kelihatan zuhud kan bisa diwujudkan kamu punya uang, kamu kasihkan semua ya ketok zuhud. Nganggo klambi suwe ya ketok. Tapi bagi orang miskin kan seneng pamer zuhud sing liwat sedekah bermanfaat. Nggih mboten. Paham ya? Mulane ciri utama agama adalah dimulai dengan surat Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Piye wae ciri utama agama itu melakukan infak, bukan tontonan. Nanti mau ketok ketua bang terus kami juga dan kita juga itu tontonan. Ciri utama agama itu wa mimma razaqnahum mau bersedekah. Ini penting kalau aturakan karena konsep-konsep jihad yang kayak perang ekstrim itu sebetulnya dulu kondisinya Mekah Madinah kayak tadi yang saya terangkan. Tidak ada keamanan yang dijamin negara, tidak ada keamanan yang dijamin PBB atau apa saja. Mereka harus menjaga dirinya masing. Dan itu termasuk strateginya harus kelihatan gagah. Kelihatan apa? Gagah. Mohon kula terusaken iki. Laqad tazawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqqu wa dhara amru wa hum karihun. Laqad tazawul yektine padha golek-golek sapa munafik laka maring sira al fitnata ing fitnah min qablu saking sedurunge iki. Orang munafik selalu cari-cari masalah. Awalama ing kawitane perkara qadim ta teko sira Muhammad al-Madinah ta ing Madinah. Wakol bulan molak-malik sapa munafik laka maring sira al-umura ing pira-pira perkara. Maknane ada tekse bolak-balikno sapa munafik al-fikra ing pemikiran, sikai dika ing dalem mereka daya sira. Wa ittolidini kalan batalno agama sira. Ngene ku, orang munafik melatih nggih. Wong munafik melatih wong Madinah supaya berpikir nak Muhammad itu pendatang, mereka penduduk asli, supaya mereka tidak menerima Muhammad sing statusnya mau pendatang. Mosok pendatang kok mimpin penduduk asli. Sehingga sentimen-sentimen kederaan bangkit. Akhirnya mereka menganggap Nabi itu problem. Itu yang disebut yaqulu nala irroja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'adzu minhal azal. Hatta jahat hingga teko apa kebenaran ayi nasru teksib pertolongan. Wa zahara lan dadi agung azza tegese agung apa amru wa apa agamane Allah diru tegese agamane Allah. Wa hum da munafiqu karibuna iku gedhe kabeh. Lagu mari iki lahas. Fataqulu mongko mancing sapa munafik dalam hak zahiran ing dalam zahiri perko kalah. Wa min lan setengah saking kaum munafik manute wong yaqulu kang ucap sapa man idzalli wala tastinni. Idzal Gue ngekei dari sira Muhammad li maring ingsun fitakhulufi ing dalam ora perang. Wala taktin nilan ojo mitnah sira Muhammad ni ingsun. Bahwa teman man sing minal munafikin iku Al-Jad bin Qais. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam halaka fi jilad Bani Asfar. Halaka ana ta iku duwe sira fi jilad Bani Asfar ing dalem merangi utawa merjuangi utawa merangi Bani Asfar. Faqala moko ngucap sapa Jad bin Qais ini satem nek ingsun muhrimun wong sing kesemsem. Binisa klan pira-pira wong wadon. Wa ahsalan kuatir sapa ingsun in roa itu lamun ningali ingsun nisa Bani Asfar. Ing wadon-wadone Bani Asfar. Allah asbiro ing yen ora sabar sapa ingsun anduna sangi nisa Bani Asfar. Fa'at tatina mongko dadi kefitnah sapa ingsun. Kala dawuh sapa wa ta'ala ala fil fitnati sakotu. Ala ini ngofil fitnah ing dalam fitnah sakotu padha gugur sapa munafikun. Kita perlu fi iklan ngari wa quri'at sakotu. Wa inna jahannam lan ta'lan roko jahannam lan mukhitatan liktine ngliputi bil kafirin lan pira-pira wong kafir. Lama hisora ana nggon mire kumujud larum kedue kafirin an hasanging jannah. Niki kula terangno iki masalah napa wong wedok niki masalah perempuan. Ini penting iki masalah hukum iki. Kula niku seneng nggih kados Pak Quraisy Shihab niki kula crita sing arek iki. Pak Quraisy Shihab itu seorang profesor, seorang dokter. Beliau ahli tafsir. Beliau itu doktoral apa? Tafsir. Sama sering lihat di TV-TV, namanya sinten Pak Quraisy.
Itu kalau senang, karena beliau termasuk ulama yang mau berdiskusi dengan perempuan. Jadi banyak majelis taklim perempuan yang beliau berdiskusi secara muadah berhadapan. Begitu juga guru saya, Kiai Memun juga mau. Banyak kiai alim yang mau. Masalah perempuan itu memang masalah kayak buah di Malakam. Jad bin Qawais itu seorang munafik, tapi pinter. Dikon merangi Bani Asfar. Kondo dan Nabi. Gamane Bani Asfar cara saiki ke India ngono. Akeh penari perut, akeh wong ayu. Jadi cara santri, kowe gelem perang ning India wah, boten do perang. Wah, kegodho nggih. Ora do perang lha napa? Ya padha cara kangkang tak kon dakwah. Kowe gelem dakwahi PKK atau ibu-ibu. Mboten do dakwah wis nafsu dan sebagainya. Memang masalah perempuan itu masalah timalakan. Saat kelompok-kelompok perempuan ini kemudian karena kiai-kiai tidak mau, karena takut fitnah, takut maksiat. Toh perempuan punya watak dasar zina, seneng masak, ya seneng kumpulan. Saat para kiai tidak mau dakwah ke mereka toh tetap butuh pendali. Dan tidak pengajian malah gawe kumpulan penari salsa. Kumpulan apa jenenge senam aerobik. Ini masalah. Niki rungokno nggih sing wong sing terlalu ketat keping. Kalau setuju, nak perempuan mari kita setuju. Tapi masalahnya saat orang kiai tidak mau turun tangan, itu nanti dikuasai orang lain dan orang lain ini bisa saja lebih buruk. Ala bil fitnatin apa? Perempuan sudah sunnatullah, perempuan mesti macam. Ya mesti senang berkelompok. Warisan, PKK, kok senang berkelompok. Saat semua kiai tidak mau karena takut fitnah, toh mereka tetap undang yang lain. Dan itu bisa tarian aerobik, bisa tarian salsa. Orang tidak sholat, tapi malah apa sing terkenal saiki sing mari ngilangi penyakit itu aja. Yoga. Meskipun saat kita sebagai kiai sering dakwah nenggani kelompok perempuan, ya rawan selingkuh dan banyak kita menusuk. Ya paling enggak misalnya orang anti zina, ra iso turu tetep mungkin. Mergo ning omah elek, ning kene wis ayu ramah, empat pengajian mesti ramah. Ning omah banding miring gitu. Tapi ini memang simalakan. Kalau bolak-balik ngaji matur, kena apa wali songo dhisik gelem ngrabi putri Cempo, bahkan gelem ngrabi wong desa-desa sing fasik. Mergo wong wedok paling susah. Tadi sama tak bedai, ana wong wedok tanggam katokan cekak ayu. Kiai margi ra pantes. Wong kiai kok sering jagoan wong katokan cekak. Ketika engko dirabi wong fasik, iku anake yo fasik. Mergo wong wedok iku ana sing lanang. Lah saiki nak dirabi santri sing pertama ra pantes. Iku nak pancen kasil dirabi, iku berdirabi iso jilbatan. Artinya betapa ini aset negara juga aset agama. Meleset ning kiai anak itu celuk ning yo terus jilbatan, meleset ning wong fasik generasi fasik berlanjut. Mulai fakir itu bingung no, sing darani wong ra oleh rabi wong wedok nakal. Mergo kuwatir kacang anut lanjaran. Tapi fakir juga ngekek alternatif masalah dakwah. Ini memang masalah sulit. Kanjeng Nabi zaman Sugeng itu masalah perempuan tidak pernah selesai sampai akhir hayatnya saja masih ngendikan an-nisa. Umum paling pelik. Kula niku pertama latihan nyai niku didhawuhi ibu. Hak paling angel mimpin cawe itu. Memang paling angel. Karena itu tadi. Wong wedok sing kelompok orang-orang sing mari fitnah, latah dini. Juga energi sosial itu tadi. Kalau wong wedok misalnya majlis taklim, fatayat muslimat Aisyah. Masih majlis taklim sing pamer gelang, pamer kalung, pamer pakaian sing diundang tetep Pak Ustaz. Engko ya latihan dalil Quran, go latihan wiridan. Lah ngono iku ada semua ustaz gak mau karena takut fitnah misalnya. Tetep gawe kumpulan mau arisan kok. Mau engke-engkean. Kulo boten terus menyarankan orang gak Mustafa kumpul malah sikok kabeh. Karena kalau naik jenis kiai putu malah meruntuh. Jadi gak jelas dakwah tapi nopo? Meruntuh. Jadi gak jelas dakwah malah nopo? Lha kulo kiai terkenal sing ketua MUI, ketua NU, ketua Surya. Ora pernah bae kalau paling kan.
Niku wonten keluarganya beda kiai di Jakarta, baru di Jakarta ada keluarga begitu. Yang bareng pamit walhasil. Walhasil ini cerita apa pamit nyai di Jakarta. Takut aneh kita mau cerita. Lho pokoke siap salaman wong wedok. Oh, NU repot. Ana kiai top terkenal salaman wong wedok itu jatuh. Ah, gledak. Belum salaman mbek wong. Umpama salaman mbek wong wedok maksiat itu perlu jujur maksiat. Tapi mulang yo taat ketika itu udah nak taat kok kayak mulange majelis taklim kok kayak skor taat 10, salah wong wedok kok kayak maksiat loro yo loro to cek 8 yo. Dadi yang hitung yo adil. Kok mbok hitung salamane tok. Kalau memberi skor yang adil, kalau lah setuju misalnya salaman wedok hukum maksiat, oke setuju. Tapi skornya berapa? Yang jelas Allah duwe tradisi nak elek ditulis sitok. Itu hadisnya sahih. Nak apik ditulis 10. Jadi hadis sahih, mboten. Berarti pakai salaman skor sitok. Maksiat apa? Aman. Pas pengajian skor 10. Berarti berarti pinten? Oh. Lah cuma bagi songo iki rawan musnah mergo mulai ra iso turu. Terus SMS itu perkarane berlanjut itu sing masalahnya kan tak alamat. Lho iku iku kan salam dhewe kan. Paham ya? Lho nek wis mari perkara berlanjut iki. Apa meneh nek kok mamdi sial. Perkara bojone elek mau ayu. Terus wiridan sabar. Lha iku mari perkara bar ngajar mung sabar apa to, Pak? Mergo dene pengajian dihormati wong ayu-ayu, mulai ana bojo elek dhek banding pirek. Lho memang masalah perempuan itu misteri Tuhan, memang susah, diputuskan susah. Wong wedok sing patek-patek itu, sing misalnya blodor tangga-tanggamu, itu kan karek wong lanang. Nak santri wani ngerabi yo dadi jilbaban, nak dirabi wong nakal yo ngono terus. Paham ya? Mulane ning kudu lujen ono cerita, bener Bu, ora tapi ono cerita, ono kitabe. Kan kudu lujen. Ono wali atau 12, tapi mlebu swarga iku ambek pangeran ditahan. Gusti, napa alasane jenengan kula ora tau maksiat? Mergo bojo sitok. Oh, hubungannya ya, gara-gara bojo sitok tuh nyolano wong sitok tok. Cara kowe bojo papat kan nyolano papat. Ada apa? Sampai itu. Akhirnya ada suami takut istri. Artinya karena dia istrinya satu, yang dia solehkan hanya satu toh. Yang 3 berarti tidak di. Nggak ada rutin kan walian, di bojo sitok mlebu swarga. Apa kok mlebu swarga? Bojo mbok terlantar kok. Untung ke Rabi Motito, bisa mlebu swarga. Cara papat, mesin rokok. Kok sakit Gusti? Antara wong sitok itu sok punya papat. Diwale napa? Nerlantar wong sitok itu, sok meneh napa? Papat. Lu itu memang Nabi itu sampai wafat itu masih muni anlita. Bapak kula itu paling sering ngendikan masalah perempuan. Guru kula Kiai Memun paling sering. Memang masalah misteri. Kok tak putri di pondokno, itu kan repot. Orang di pondokno yo nakal. Di pondokno sendiri itu tidak bisa dia mewarnai jihad sebagian wong wedok zina. Apa? Justru itu misteri Tuhan. Tapi yang jelas Allah mentakdir keturunan lewat perempuan itu masalah. Sekali cacing katokan cekak dirabi santri ini jadi kiai, anaknya diceluk Gus Benin. Tapi sekali dirabi wong nakal, anaknya jadi nah. Lah artinya nak kowe gak gelem rabi cai, ku memberi peluang cai ku dadi nakal meneh. Gelem rabi jatuh, santri kok seneng katokan gak ora repot. Mulane wali songo dhisik itu misteri. Wali songo itu mesti dibujuk ana sing songo kelompok turunan iku antara anake wali. Ya mesti ana sing wong biasa. Sing dhisik jare jeneng putri napa sempo niku songo turunan Thailand. Niku tiang-tiang sing keteng sembong lan. Memang masalah itu misteri itu. Delok garwane Nabi, ana sing Maria iku amat. Termasuk sing diyakini Syekh Ibrahim sinten Syekh Marzuki, Ahmad Marzuki. Atau Ibrahim min Sariyah. Jadi saya Ibrahim iku saka turunan amat.
saking amat bojone Nabi rata-rata kan keluarga kehormatan. Aisyah anake wong kok Abu Bakar. Zainab anake Jabes tokoh. Sofiyah binti Huyai anake tokoh. Nabi ini duwe garwa jenenge Maria niku amat. Wis amat Mesir Afrika. Napa? Afrika saiki terbelakang meneh di. Jadi Nabi bergiliran dengan Maria itu dinyak di bojo-bojone. Nabi, kula mungkin dalu boten purun jenengan kumpul, jenengan berkumpul napa? Maria. Sing jarane napa? Sampai Nabi itu terteror di bojo-bojo sing dhuwur-dhuwur sing derajat. Sampai spontan muni ngono ora bisa. Lho iki sejarah teman-teman. Sampai akhirnya jadi asbabun nuzule ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardhatan apa? Mas, kowe kok iso ngaramno barang halal, mok golek ridane bojo-bojomu yaiku Nabi janji ape ra ngumpuli Maria meneh. Mok kepengin muasno gengsine Aisyah, Sofia dan Zaid. Artinya nak wong soleh kaya Nabi karena bojone songo berarti nyolehno wong songo. Tapi nak kaya Ruhin bojo sitoke dadekno neraka apa meneh bojo papat malah buyute neraka. Karena iso nyolehno wong sitok ibadah apa meneh papat. Nerantar wong sitok wae maksiat apa meneh nerantarno wong. Ini masalah perempuan susah. Kula nu nate diskusi kalian guru-guru kula sing gelem pidato teng PKK tengene wanita-wanita karir. Itu memang si malakan. Kowe roh wanita karir ra seneng ra iso. Wis menarik, diskusi prilakune yo menarik, simpatik, gak modali wong di PNS. Maksudnya kowe cara rabi wong luwak gak modali wong PNS begene. Sementara kowe ning omah di bojo gemprot, judes, kere, sempurna, napa? Eleke napa tem? Berhubung kowe kiai kan dia kepapa, kadang wong iso tertarik, pomene nak rondo napa terus. Lha tak dikene Agim mau wayah jatuh. Indonesia itu kan lucu, Agim jatuh karena poligami. Yang TMJ karena apa? Sepanjang sunahnya begitu. Ya cara kula Agim poligami wajar, dia normal. Sama orang yang mantan model dia seneng. Dibujuk, apa artinya sugih kan terus gitu dia akan ngeluh. Itu memang masalah perempuan itu masalah tersulit. Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil apa? Qiyamah. Karena memang ya kita garis antara potensi baik dan buruk itu sama. Persis. Ini macam terbaik. Ngadepi wong wedok paling repot. Sing kaitannya dengan hitung-hitungan agama lah maksud saya kan. Lah sebab iku Jas bin Qais di alasan. Kanjeng Nabi kula ora usah kendakwahi wong wedok, mari kula kefitnah. Dari Quran malah ala fil fitnati saqatu nak ra ono sing dakwah malah jadi fitnah. Andai kan semua kiai tidak mau dakwah sama perempuan, materi yang masuk sama perempuan kan wartawan urusan zina kok. Misalnya ya PKK, Majelis Taklim, Aisyah, Muslimat, Fatayat. Kabeh kiai ngalim ra gelem pidato ning kono. Engko sing pidato malah kiai mubalek badut. Misalnya, utawa sing pidato ning kono wong sing ora Islam sak mestine. Utawa berhubung kiai-kiai ra gelem ra ono pengajian malah gawe kelompok senam, kelompok yoga. Malah jadi apa? Malah jadi apa? Karena mereka tetap bikin kelompok. Podo saat kowe di tonggo pakaiane ketat ndak islami. Kiai ini mau nakoki mergo fasik. Kok sing nakoki supir, wong nakal-nakal. Kok kiai gremeng, wong kok kancanan wong nakal. Lho disoleh ra gelem ngancani. Lho boten ter, ini hukum lho, kula takut. Engkau kan dikomentari, wong kok kancanan wong nakal. Misalnya juga kita kok pengen, lha sing saleh ra gelem ngancani. Mangel. Mane disunat istighfar kok aku. Mulan dadi kiai kadang istighfar, kula nu istighfari masalah istihad. Masa kalau istighfar perkara selingkuh ora pantes. Memang masalah istihad itu menyenangkan. Artinya kowe ngancani wong wedok sing katokan cekak pakaian ketat yo ora pantes tenan pancen kiai. Orang blas ketika dene dadi wong fasik yo salam kiai kok kecolongan wong iku kena wong pak. Ngancani ra kudu rapi, lho pikir apa kudu rapi, ora kudu rapi. Sama salah. Senengane kok terus dirapi pikirane. Ndak harus dirapi, tidak lah, itu kudu dirapi. Ora dirapi bencana.
Nek bojomu kowe rong poligami, bojomu wanine ra karuan. Mergo rumong ora dicukupi. Kok saiki poligami malah buyute napa? Buyute wan. Mulane Nabi badhe wafat sampe ngendikan anlisa napa? Sekarang Indonesia itu ya puncak bingung. Sampai mensyaratkan legislasi itu harus 30% kuota perempuan. Karena yang memang bingung. Kalau perempuan tidak dikasih mainan yang positif, misalnya nyala, iya tetap malah menarisan. Itu gunanya apa warisan? Dikai mainan calon, umpamanya pidato wanita orang ada beresiko, wedok ngadepin apa? Macam bingung. Memang ngadepi perempuan itu bingung. Negara mana saja itu bingung. Malah Nabi nanti akhir hayat saja itu tidak bisa menyelesaikan masalah perempuan sampai wasiat istausu bin nisa inapa khair. Sebagian riwayat Nabi pas badhe kabudut dia sempat ngendikan ummati an-nisa anis. Memang repot masalah anis. Kok sekali bener barokah luar biasa karena punya rahim, perempuan punya apa? Rahim. Sekali bener selawat. Ya gampang tertentu. Wong wedok-wedok nakal utawa sing ora bener sing dirabi tokoh-tokoh besar itu dadi wong apik, anak turune langsung dadi wong. Coba orang di timur-timur, orang Irian Jaya, itu dulu orang-orang Kristen. Ketika dirabi mahasiswa Islam, ya wis anak turune dadi Islam. Ya, tapi pas pacaran mbek wong Kristen di keluarga kan masalah. Mana kiai kok pacar wong Kristen. Tapi kok ra dipacar jare ra tau dakwah. Menyatani cara dirabi, anak turunnya jadi Islam kan? Itu memang masalah. Anak iya, dirabi mahasiswi Kristen. Kok ada anaknya jadi Islam? Pas pacaran dan mau bapak. Mereka enggak untuk Kristen. Tapi nyata, ini mau untuk tenang, kok anaknya terus Islam. Jadi nak anaknya jadi Islam, kue kan termasuk dakwah kan Islam wong Kristen. Itu masalah wong itu aneh. Sidina Umar aja bukan sakit, Ali dia bukan sakit. Tuku apa yang ditakoki ya cukup mau kok. Corong sarong apa? Mungkin aneh. Karena misteri Tuhan, termasuk misteri Tuhan, Mas. Sampai Quran orang surat An-Nisa itu perkara orang surat Ar-Rijal. Paham nggih? Quran niku nganti orang surat apa? Bener kan surat Ar-Rijal. Memang misteri. Paham nggih iki kula aturaken. Lah termasuk teori wae. Nek ora ana sing dakwah, malah nakal kabeh. Kudu ana sing gelem. Meskipun sing gelem rawan fit. Nah, tapi nek ora gelem ala bil fitnati napa? Sah. Mulane sing ekstrem-ekstrem ya misalnya ana kiai salaman mbek wong itu terus sampean langsung gak hormat. Oh, kok tau salaman mbek wong itu. Iku berlebihan. Nek sampean imane bener wajib pengajiane gak skor 10. Salam ya kan wong itu gak skor 3. Jadi jadi besok napa? Tapi syaratnya ojo berkelan. Pak, wa inna jahannam lan tak neraka jahannam lamu sitatun nyektine ngliputi utawa bahaya ngliputi bil kafirin. Lama kisah ora nanggon iki kumujud baru mesti kafirin anha saking jan